mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Nah, alhamdulillah kita bertemu pada saat ini, yaitu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini tema 1 yaitu tentang indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Nah, dalam tema 1 di sini ada subtema 1, yaitu kita mempelajari tentang mencermati gagasan teks tulis dan teks lisan Nah, dalam gagasan teks tulis ataupun teks lisan, di sini kita bisa mempelajari yaitu tentang gagasan pokok. Gagasan pokok, dan yang kedua adalah tentang gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama dalam suatu bacaan. Dalam ide pokok di sini atau gagasan pokok di sini, ini ada topik. Nah, topik adalah yang dibicarakan, uraian atau masalah yang dibicarakan. Nah, jadi dalam gagasan pokok atau gagasan pendukung, kita bisa menemukannya pada teks tulis ataupun teks lisan. Nah, teks tulis bisa berbentuk cerita atau dongeng, atau kita membaca koran. Nah, itu dinamakan teks tulis. Nah, dari gagasan pokok di sini, nah setelah kita membaca, lalu kita menemukan gagasan pokok. Gagasan pokok di sini letak gagasan pokok itu bisa di awal, tengah, ataupun akhir. Nah, kalau yang di awal itu namanya deduktif. Kalau yang di tengah itu namanya campuran. Nah, adapun letak yang gagasan yang di akhir itu namanya induktif. Nah, ini kita belajar untuk menemukan gagasan pokok dulu. Nah, jadi letaknya bisa di awal, tengah, dan akhir. Terus bagaimana anak-anak itu caranya untuk menemukan gagasan pokok? Yang pertama, nah caranya 2, 3. Ya lah, anak-anak itu sekarang melanjutkan kembali. Jadi yang pertama tadi yaitu pengertian tentang gagasan pokok atau ide utama yang ada pada suatu bacaan. Kemudian letaknya tadi di mana? Di awal, tengah, dan juga di akhir. Nah, ingat apa tadi? Kalau awal namanya deduktif, yang di tengah namanya campuran, yang di akhir namanya induktif. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu cara menemukan gagasan pokok. Nah, dalam menemukan gagasan pokok. Jadi ada 3 langkah. Caranya yaitu yang pertama, baik itu teks tulis ataupun teks lisan. Yang pertama yaitu baca. Nah, otomatis di sini teks tulis. Baca teks tersebut. Nah, dengan seksama.
yaitu catat. Nah, catat yang penting. Yang penting-pentingnya aja, yang tidak penting nggak usah. Nah, ini. Kemudian gagasan pendukung, adapun gagasan pendukung itu adalah uraian tambahan atau kalimat selanjutnya dari gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung tersebut menjelaskan dari gagasan pokok. Nah, jadi ada gagasan pokok dan gagasan pendukung, ini adalah saling berhubungan. Nah, kiranya sampai di sini penjelasan dari Ibu. Pada pertemuan berikutnya nanti akan Ibu sampaikan contoh dari bagaimana menemukan gagasan pokok dan pendukungnya. Ibu akhiri, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.